Bab 1861 Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan aku. Lalu, ada rencananya. Dia harus tenang untuk menyelesaikan rencananya. Jika tidak, banyak hal akan dibiarkan tidak terselesaikan. Untuk alasan ini, Kultus Roh Kudus mengembangkan obat khusus untuknya untuk menekan emosi dan jiwanya yang liar. Kultus Roh Kudus berkonspirasi dengan pagoda roh untuk akhirnya menyiapkan obatnya. Secara alami, pagoda roh tidak tahu apa yang dibuat oleh Kultus Roh Kudus. Setelah menonton adegan Long Yewei dengan Chen Xinji, pikirannya teringat akan suaminya di masa lalu dan kegilaannya sendiri selama ribuan tahun. Untuk sementara, dia terjebak dalam keadaan linglung saat dia melayang di langit. Saya baik-baik saja. Chen Xinji mencoba mengangkat tangannya untuk membelai pipi Long Yewei. Tetapi dia hanya berhasil setengahnya sebelum tangannya turun. Long Yewei buru-buru meraih tangannya untuk meletakkannya di pipinya. Chen Xinji menatap kosong ke arah Long Yewei dan berkata dengan lembut, "Yewei, kamu sudah tua. Aku juga sudah tua." Air mata mengalir deras di wajah Long Yewei. "Kamu Beatrice. Anda telah menganiaya saya sepanjang hidup saya dan sekarang Anda hanya akan meninggalkan saya seperti ini. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku." Chen Xinji menghela nafas lembut. "Aku telah menganiaya kamu. Kesalahan terbesar yang saya buat dalam hidup saya adalah meninggalkan Anda. Seandainya saya tidak sekeras itu, mungkin kita tidak akan dilanda begitu banyak tragedi. Harapan saya hancur ketika Anda memberitahu saya tentang kejadian itu tempo hari. Aku berharap aku akan menghancurkan diriku sendiri. Namun, saya tahu melakukan itu tidak ada artinya. Ketika saya memberitahu Anda lokasi pasti surga abadi, saya sudah memutuskan untuk tidak meninggalkan Anda lagi terlepas dari bagaimana Anda memperlakukan saya. Saya puas bahkan jika saya hanya merasakan aura Anda dari kejauhan. Saya hanya ingin menjadi Chen tua Anda, penyapu selama sisa hidup saya. Aku ingin menemanimu sampai akhir hidup kita. Tapi ternyata hasilnya bertentangan dengan ekspektasi saya. Surga tidak akan memberi saya waktu. Yewei, jika ada kehidupan berikutnya, aku berjanji untuk menjagamu dengan baik dan aku tidak akan meninggalkanmu bahkan satu langkah pun. Aku akan bersamamu setiap hari. Dan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan." "Bodoh, bodoh," Long Yewei berkata dengan suara sedih. "Apakah kamu tidak keras kepala, gigih, dan cukup egois? Apakah Anda masih Chen Xinji yang saya cintai? Saya tidak ingin Anda menjadi Chen tua saya, si penyapu. Saya hanya ingin bersamamu. Anda adalah pahlawan yang layak di hati saya dan guru jiwa paling luar biasa. Saya suka Chen Xinji yang gigih. Tahukah Anda bahwa saya tidak pernah benar-benar membenci Anda? Sebenarnya, aku takut bertemu denganmu dan itu sebabnya aku tidak akan bertemu denganmu. Saya merasa bahwa saya telah menganiaya Anda karena tidak dapat melahirkan anak kami. Saya sangat kesakitan setelah kehilangan anak. Aku sangat ingin melahirkannya dan mengajaknya bertemu denganmu. Pada saat itu, aku tidak akan meninggalkanmu bahkan jika kamu tidak ingin bersamaku. Tapi, anak itu meninggal. Itu adalah pukulan telak bagi saya. Anda berada di fase tugas terpenting Anda saat itu. Jika aku datang mencarimu, aku tahu kamu akan kembali bersamaku tanpa ragu sedikit pun. Namun, sebagai penerus klan Anda, sebagai pasukan cadangan paling luar biasa, masa depan Anda akan hilang jika Anda memilih untuk bersama personel berpangkat tinggi dari Akademi Shrek. Jadi, saya memilih untuk tidak pergi. Meskipun aku sangat merindukanmu saat itu, bagaimanapun juga aku tidak datang menemuimu. Pada saat karir Anda stabil dan Anda akhirnya berada di puncak,
Saya mendapat kabar tentang pernikahan Anda tepat ketika saya telah mengumpulkan cukup keberanian untuk bertemu dengan Anda. Tahukah Anda bahwa saya berdiri di antara para tamu di kejauhan dan memperhatikan Anda pada hari Anda menikah? Saya tidak pernah tahu air mata seseorang bisa mengalir seperti sungai sampai saat itu. Meski begitu, aku tidak membencimu hari itu. Hanya saja hatiku mati pada hari itu. Chen Xinji menutup matanya kesakitan saat dia mendengarkan pengakuan Long Yeiwei. Dia akhirnya menyadari perasaannya yang sebenarnya saat ini. Mungkin itu benar-benar perbedaan hari yang menyebabkan mereka terpisah selama sisa hidup mereka. Dia tidak pernah benar-benar mencintai istrinya. Baginya, itu hanya persatuan politik. Jika ada hari di mana Long Yeiwei berdiri di hadapannya, bahkan jika itu adalah hari di mana dia menikah, dia akan pergi bersamanya tanpa sedikit pun keraguan. Namun, dia tidak melakukannya demi masa depannya. Semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkannya dan menjadikannya pahlawan di hatinya. Apapun yang dia lakukan, dia merasa bersalah. Chen Xinji tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Tetapi dia mengangkat tangannya yang menggigil dan memeluk wanita di depannya dengan erat di pelukannya. Yeiwei, Yeiwei, kamu bodoh. Kenapa kamu selalu bodoh? Kamu benar-benar bodoh. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan benar karena air matanya mengalir di wajahnya tak terkendali. Meskipun tubuhnya telah kehilangan semua sumber kehidupan dan dia hanya mengandalkan kekuatan spiritual asal ilahi untuk menghentikan gumpalan jiwanya agar tidak menyebar. Dia merasa paling tidak mau berpisah dengannya saat ini. 100 tahun berlalu sebagai awan yang berlalu dengan cepat. Semua kegigihannya tidak bisa sebanding dengan cintanya saat ini juga. Long Yeiwei memeluknya erat dengan cara yang sama. Xinji, apakah kamu ingin melihat bagaimana penampilanku di masa lalu? Ingat pertama kali kita bertemu. Chen Xinji tertegun sejenak. Long Yeiwei tersenyum manis. Di saat berikutnya, pancaran cahaya keemasan lembut beredar. Rambut abu-abunya yang panjang yang menggantung longgar di bahunya berubah menjadi hitam secara bertahap dan telah memanjang sampai ke pantatnya. Wajahnya yang tua menjadi muda kembali. Semua kerutannya lenyap tanpa bekas. Alis dan matanya seindah dalam lukisan. Tatapannya kembali jernih sekali. Cahaya beredar di matanya. Dia sangat cantik. Air matanya hilang, digantikan oleh senyum manis dan menawan. Kulitnya cerah, jernih, dan kenyal. Dia terlihat sangat cantik. Dia pernah menjadi kecantikan nomor 1 di Akademi Shrek. Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Dia tampak berusia 18 tahun pada saat itu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia memandangnya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya untuk waktu yang lama. Ketika dia masih muda, satu-satunya tujuan dia adalah untuk berkultivasi dengan susah payah dan mencurahkan setiap upaya untuk berkultivasi. Selama waktu itu, dia menolak untuk percaya pada cinta dan sama sekali tidak tertarik untuk pacaran. Pada hari yang menentukan itu ketika dia berada di kampus Akademi Shrek, di tepi danau Sigat Lake itulah dia melihatnya. Sejak saat itu, dia tidak bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Dia sadar apa arti cinta pada pandangan pertama. Oleh karena itu, dia tetap tinggal. Dia tinggal di Akademi Shrek sebagai siswa pertukaran. Jadi dia bisa berada di sisinya. Pada saat itu, dia tidak kekurangan pengagum. Selain itu, setiap pengagumnya sangat kuat. Mereka yang lebih kuat darinya juga tidak kekurangan. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Dia akan memukuli siapa saja yang mengejarnya. Meskipun dia sering dipukuli, dia tidak menyerah selama ini. Sebaliknya, dia berkultivasi dengan susah payah sehingga dia bisa mengusir semua orang darinya.
Dia memiliki keberanian untuk menantang semua anak laki-laki di seluruh Akademi Shrek. Namun dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Tidak sampai hari itu di Danau Dewa Laut selama festival tanggal Danau Dewa Laut. Sebagai siswa pertukaran, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival. Namun, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu untuk mengakui cintanya tanpa peduli di dunia. Pada saat itu, dia berdiri di atas danau dan melepaskan topengnya untuk memperlihatkan wajah peri gadisnya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia terlihat secantik dia sekarang. Bab 1862 Kematian Ganda. Wajah Chen Xinji mulai berubah seperti Long Yeiwei. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur memudar dan rambut abu-abunya menjadi hitam. Sosoknya tetap tinggi, lurus, dan kuat, tetapi sedikit lebih ramping. Dia tampak gagah dan gagah berani. Matanya dipenuhi dengan keyakinan dan ketekunan. Dia tampak tak terbendung saat ini. Matanya hitam pekat seperti tinta. Tatapannya dalam saat dia menatapnya. Iya. Hal pertama yang diingat Long Yeiwei adalah sepasang mata ini. Dia menyadarinya ketika dia memergokinya sedang menatapnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa siswa pertukaran ini sangat bodoh. Namun dia mendapati matanya memesona. Irisnya paling menonjol. Dia menatapnya dengan tatapan dalam yang dipenuhi dengan gairah. Ada banyak anak laki-laki yang menyukainya. Tapi tidak ada yang seperti dia. Dia terus menatapnya. Berjalan saat dia berjalan. Dan berhenti saat dia berhenti. Dia mengawasinya lama setelah dia masuk kelas untuk pelajaran. Matanya membuatnya sedikit bingung dan bahkan sedikit malu. Tapi itu masih membekas dalam hatinya. Sebenarnya, dia menyadari semua yang terjadi setelah itu. Dia tahu tentang anak laki-laki yang sangat menikmati pertarungan di akademi. Atau dikenal secara halus sebagai sparring. Dia pernah melihatnya ketika wajahnya memar dan bengkak akibat pertarungan. Meskipun dia dikalahkan, Long Yeiwei melihat sepasang mata yang tak tertandingi saat dia berdiri dari tanah. Itu adalah sepasang matanya yang hitam pekat. Mata besar yang dia kenali dan ingat sejak saat itu. Secara alami, dia melihatnya juga. Dia mengawasinya dalam-dalam tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Belakangan, Long Yeiwei menyadari bahwa anak laki-laki yang menunjukkan minat padanya akan ditantang. Anak laki-laki akan ditantang olehnya. Awalnya, dia selalu dipukul. Namun, dia akan terus menantang orang lain tanpa ragu sedikit pun bahkan setelah dipukuli. Dia akan terus melakukan itu sampai orang lain akhirnya menyerah padanya. Pada akhirnya, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Dia akan mengalahkan semua lawannya setiap saat. Setelah itu, dia mendengar dari mulut ke mulut bahwa dia akan memperingatkan saingannya untuk menjauh darinya setiap kali dia memukuli mereka. Pada saat itu, reaksi awal Long Yeiwei adalah kemarahan. Bagaimana anak laki-laki ini bisa mengganggu hidupnya? Faktanya, dia bahkan ingin mengkonfrontasinya tentang ini. Tetapi dia menghindarinya. Dia hanya akan mengawasinya dari jauh. Jadi, itu terjadi pada hari itu juga di Danau Dewa Laut. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil bagian dalam festival tanggal Danau Dewa Laut setelah memasuki pelataran dalam baru-baru ini. Dia juga ada di sana. Dia adalah siswa pertukaran dari akademi lain. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam festival. Namun, dia terus maju tanpa ragu sedikit pun. Dia adalah orang pertama yang tampil. Faktanya, dia tidak peduli bahwa dia akan merusak festival tanggal hanya agar dia bisa mengakui cintanya. Dia sangat berani saat itu. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di depan semua orang yang hadir memberikan kesaksian, dia berteriak, "Long Yeiwei, aku mencintaimu." Saat itu,
Dia tergerak oleh ketekunan dan keberaniannya. Lebih penting lagi, dia menyukai sikap tidak senonohnya dan karena tak henti-hentinya mengejar dan gigihnya. Tetap saja, dia tidak tahu mengapa dia akan mengatakan ya padanya. Kemudian, dia terbang dan meraih tangannya. Mereka meninggalkan Danau Dewa Laut di bawah pengawasan yang lain. Genggamannya sangat erat. Faktanya, itu sedikit menyakitkan bagi Long Yeiwei. Namun, dia jelas merasakan niatnya pada saat itu. Dia jatuh cinta padanya sejak saat itu. Mungkin, dia sudah menyukainya sebelumnya. Tahun berikutnya adalah waktu yang mereka berdua ingat selama sisa hidup mereka. Long Yeiwei, aku mencintaimu, kata Chen Xinji sambil menatapnya dengan serius. Long Yeiwei mengulurkan lengannya dan melingkari lehernya. Chen Xinji, aku juga mencintaimu. Pada saat ini, apakah itu permaisuri iblis atau makhluk abisal peringkat dewa? Mereka tidak lagi penting. Di mata mereka, hanya ada mereka berdua. Chen Xinji tersenyum. Senyumannya santai dan riang. Namun, tatapannya membeku saat ini dan tidak bisa lagi berubah. Hanya ada bayangannya di matanya. Meskipun demikian, dia tidak menangis. Dia tetap memegangi lehernya. Dia tidak mampu mengapung di permukaan laut saat dia digendong dengan tubuhnya. Dia memeluknya begitu erat sehingga tidak ada lagi celah di antara mereka. Saat dia meninggalkan dunia ini, dia masih mempertahankan bentuk mudanya. Itu adalah tindakan terakhirnya. Dia ingin menjadi dirinya yang lebih muda. Dan dia ingin menjadi orang yang gigih di masa lalu dan bersamanya. Kita tidak bisa hidup bersama. Tapi kita ditakdirkan untuk bersama. Kami tidak akan berpisah lagi. Xinji, kami tidak akan berpisah lagi. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menutup matanya. Dan raungan naga yang sedih bisa terdengar bergema di seluruh tubuhnya. Dua naga raksasa, hitam dan putih, melompat ke langit. Salah satu naga terdengar seperti sedang menangis. Pada saat berikutnya, dia menutup matanya dan bersandar di pelukannya. Auranya hilang. Medan perang tidak lagi penting baginya. Bertanggung jawab telah memberi mereka masalah seumur hidup. Dia hanya ingin bersamanya saat ini. Gelombang raksasa naik dan melahap siluet mereka. Hanya menyisakan naga hitam dan putih raksasa yang tersisa di langit untuk waktu yang lama. Kedua naga itu merintih dan gemetar tertiup angin. Dewa Laut Douluo Chen Xinji dan cahaya gelap Douluo Long Yeiwei telah jatuh. Di medan perang utama di kejauhan, Roh Kudus Douluo Yali tiba-tiba merasakan dadanya menegang sejenak. Dia tersentak kaget. Elder Long. Dia telah mengenal Long Yeiwei selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan auranya. Tiba-tiba, aura Long Yeiwei lenyap sepenuhnya. Itu hanya bisa berarti satu hal. Bagaimana mungkin Elder Long yang kuat bisa jatuh begitu saja? Roh Kudus Douluo yang wajahnya berubah tiba-tiba mempengaruhi orang lain di sekitarnya secara instan. Itu juga pada saat ini ketika langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi ungu keemasan. Warna bergegas ke sisi ini mirip dengan air pasang yang akan datang. Warna ungu emas yang menakutkan melonjak dengan dahsyat. Tekanan besar membuat semua pembangkit tenaga manusia di medan perang merasa tercekik. Raja Roh mengungkapkan ekspresi ganas dan mencibir. Akhirnya di sini, hari kiamatmu sudah tiba. Medan perang di laut tidak lagi penting. Makhluk abisal hanya bisa dilepaskan keluar setelah menyelesaikan pertempuran di sini. Siluet ungu emas perlahan muncul di medan perang dan langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Siluet terbang keluar dari jurang segera setelah itu dan muncul di belakangnya. Mereka adalah pusat kekuatan kultus Roh Kudus yang tidak berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah mengikuti di belakang permaisuri iblis.
Mengikuti di belakang adalah 4 raja surgawi kegelapan yang agung dari kultus Roh Kudus. Secara keseluruhan, 7 pembangkit tenaga listrik itu maju perlahan dengan aura sekuat Gunung Taisan. Di sisi umat manusia, banyak Douluo batas berkumpul tanpa sadar. Tidak lama kemudian, banyak pembangkit tenaga listrik peringkat raja dan raja dari jurang juga berkumpul dengan orang-orang dari kultus Roh Kudus. Tepat ketika umat manusia berada di atas angin, situasinya terbalik sekali lagi. Raja Roh memandangi permaisuri iblis dengan iri. Bagaimanapun, dia belum mencapai pangkat dewa. Bukannya dia tidak memiliki kesempatan di pesawat abisal, tapi dia terus-menerus ditekan oleh Raja Petapa Abisal yang menghentikannya mencapai pangkat. Di sisi lain, permaisuri iblis belum menjadi dewa sejati. Namun, kekuatannya telah mencapai peringkat dewa. Putri Naga Perak Gu Yuena juga merasakannya. Ekspresinya berubah secara drastis ketika dia melihat permaisuri iblis berdiri di hadapannya. Itu adalah peringkat dewa. Peringkat dewa sejati. Bahkan penguasa pesawat tidak bisa lagi menekan kekuatannya. Kamu adalah permaisuri iblis, tanya Roh Kudus Douluo Yali dengan marah. Yali bisa tahu dari bagaimana wanita yang mengenakan gaun ungu emas ini dan ditemani oleh Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah adalah dominator kultus Roh Kudus saat ini. Permaisuri iblis berkata dengan tenang, "Itu benar, saya. Sungguh luar biasa bahwa kalian semua telah berkumpul di sini hari ini. Jadi saya dapat menyelamatkan kesulitan mencari Anda satu persatu. Kalian semua akan mati hari ini. Anda akan menjadi korban manusia bagi saya untuk membangun kembali Great Array Blue Driver God Killer." Yali berteriak dengan suara tegas. "Di mana Elder Long? Apa yang kamu lakukan padanya?" Bab 1863 kembalinya. Permaisuri iblis berkata, "Maksudmu wanita dengan 2 naga sebagai jiwa bela dirinya. Dia mengorbankan dirinya bersama dengan Chen Xinji. Betapa wanita yang bersemangat. Apa?" Orang-orang yang terkejut tidak hanya dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, tetapi juga dari Aula Dewa Perang bersama dengan pembangkit tenaga listrik lainnya di tempat kejadian. The Boundless si Douluo Chen Xinji sudah mati. Dia pembangkit tenaga listrik nomor 1 di angkatan bersenjata dan mungkin juga pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Hati semua orang tenggelam saat mengingat badai energi besar yang baru saja terjadi. Basis budidaya Light Dark Douluo Long Yeiwei hanya didahului oleh Chen Xinji. Apakah dia juga sudah mati? Tidak diragukan lagi. Kematian 2 besar limit Douluos sangat mempengaruhi legiun umat manusia. Tubuh Yali sedikit gemetar. Dia dan Long Yeiwei adalah satu-satunya limit Douluos yang hidup dari Akademi Shrek. Sekarang Long Yeiwei sudah mati. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa dari Shrek generasi yang lebih tua. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Permaisuri iblis mengangkat tangannya perlahan. Cahaya ungu emas yang pekat dan berat menyebar. Bahkan limit Douluos dengan jelas merasakan bahwa ada perbedaan kualitatif antara mereka dan Master Kultus-Kultus Roh Kudus. Gu Yuena menghela nafas pelan dan mengangkat tombak naga perak di tangannya. Ada ekspresi tegas di matanya yang besar dan ungu. Sayap naga di punggungnya mengepak untuk mendorong tubuhnya maju perlahan. Armor pertempuran 4 kata Silver Dragon dan cingkilin yang dibalut di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Auranya segera mulai meningkat. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di tempat itu yang bisa melawan permaisuri iblis. Medan perang berada dalam ketenangan sesaat. Legiun Abisal berkumpul di area di bawah lorong Abisal. Di sisi lain, garis pertahanan umat manusia dipulihkan. Selain itu, Angkatan Udara sedang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Ledakan dahsyat di Laut Utara sebelumnya membuat mereka menyadari bahwa minoritas adalah faktor penentu antara menang dan kalah dalam perang ini.
Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang akan menentukan hasil perang. Permaisuri iblis akhirnya muncul. Dia memang luar biasa dan kemampuannya melampaui kemampuan semua Douluo batas. Douluo Chen Xinji laut tanpa batas telah mati di tangannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Di sisi lain, Putri Naga Perak Gu Yuena membela diri dengan gagah berani di depan permaisuri iblis. Keberaniannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang ini kagum. Penghormatan juga ditampilkan oleh pembangkit tenaga spirit pagoda. Sejak Akademi Shrek dibangun kembali, mereka terus-menerus ditekan. Sudah cukup lama sejak mereka merasa gembira dan bangga seperti sekarang. Mereka jelas merasa bahwa mereka telah membangun pengakuan untuk Putri Naga Perak. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai Master Pagoda Jiwa. Yali mengambil nafas dalam-dalam untuk meredakan penderitaan dan kesedihan di hatinya dengan susah payah. Saat ini, mereka berjuang untuk seluruh umat manusia. Bersedih tidak akan mengubah apapun. Dia harus menenangkan diri dan mengabdikan semua usahanya untuk misi. Sinar ilahi bersinar di matanya. Gu Yuena mengangkat tombak naga perak di tangannya perlahan. Tiba-tiba, aliran pancaran keemasan melonjak ke langit di kejauhan. Itu adalah aura yang tak terlukiskan yang menyebar ke seluruh medan perang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu memberikan pandangan mata burung dan aura yang mengendalikan segala sesuatu di bawah langit. Laut utara di kejauhan tampak bersorak kegirangan atas kemunculan cahaya keemasan. Suara ombak yang bergelombang terdengar seperti sorakan gembira yang mengantisipasi kembalinya seseorang. Di sisi lain, permaisuri iblis yang sedingin es dan tenang tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat merasakan auranya. Dia tidak bisa menahan napas karena terkejut dan berkata, "Dia kembali. Dia benar-benar telah kembali secara nyata." Terlepas dari sikap sombong dan tekad dari permaisuri iblis ketika dia menghadapi Douluo Chen Xinji laut tanpa batas, hatinya bergetar ketakutan saat merasakan aura orang yang mengambil nyawa suaminya 20.000 tahun yang lalu. Dia sekarang menyadari bahwa laut tanpa batas Douluo Chen Xinji tidak mengarang cerita sebelumnya. Dia benar-benar merasakannya. Lokasi di mana pilar cahaya emas raksasa itu diterangi memiliki pohon besar yang dipenuhi dengan sumber kehidupan dan bersinar dalam kilau hijau. Life Subtree dijaga oleh sejumlah besar pasukan. Cahaya keemasan datang dari tempat pohon itu berada. Sama seperti permaisuri iblis yang memiliki perubahan ekspresi. Ada ekspresi kebingungan sesaat di mata Putri Naga Perak Gu Yuena. Namun, itu berubah menjadi perasaan lega saat berikutnya. Dia kembali. Ya, dia telah kembali. Hanya dia yang memiliki aura seperti itu. Dia merasa puas di dalam hatinya. Dia akhirnya kembali pada momen genting ini. Sinar emas berhenti sejenak di Life Subtree sebelum melesat ke arah medan perang yang mirip dengan meteor emas di saat berikutnya. Semua orang menyaksikan tembakan cahaya keemasan seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan sang protagonis. Di saat berikutnya, dia muncul di tengah medan perang. Dia ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan emas. Cahaya 7 warna lembut membiaskan tubuhnya. Armor tempur megah yang menutupi tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Dia memegang tombak naga emas di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya menggenggam trisula emas raksasa yang menjadi fokus perhatian semua orang. Ya, dia telah kembali. Kaisar Naga Douluo Golden Dragon Moon Song Tang Wulin telah kembali. The Demon Empress bingung sesaat saat melihat siluet emas. Pertanyaan itu keluar dari bibirnya ketika dia bertanya, "Kamu adalah Tang San?" Begitu pertanyaan diajukan, Tang Wulin tidak hanya terpana, tetapi pembangkit tenaga listrik dari kedua sisi sama-sama terkejut. Tang San. Makhluk abisal itu bingung karena tidak tahu siapa Tang San itu. Adapun orang-orang dari kultus Roh Kudus dan Akademi Shrek,
Nama itu terdengar di telinga mereka seperti deru guntur. Mereka tidak mengerti mengapa permaisuri iblis menyebut nama itu. Selain itu, percakapannya ditujukan pada Tang Wulin. Tang Wulin adalah yang paling terkejut. Tidak ada yang tahu tentang hubungannya dengan ayahnya, Tang San. Namun, orang lain langsung mengungkapkannya. Selain itu, dia tidak mengenal orang yang berasal dari pihak musuh ini. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak benar. Permaisuri iblis bergumam pada dirinya sendiri. Suasana hatinya berubah dari gelisah menjadi sedih. Kamu bukan dia. Meskipun Anda memiliki auranya, itu tidak persis sama. Selain itu, Anda tidak sekuat dia. Anda belum menjadi dewa. Anda bukan dia. Kamu siapa? Sementara itu, orang-orang di sekitar Tang Wulin dengan jelas melihat perubahan pada dirinya. Dibandingkan dengan sebelum dia berkultivasi dengan pintu tertutup, dia sekarang tampak lebih menawan. Sebelum ini, dia sudah sangat tampan. Saat ini, ada keanggunan tambahan pada daya tariknya, terutama matanya. Tatapannya semakin dalam. Matanya yang awalnya hitam kini menjadi biru tua seperti warna biru laut yang dalam. Perubahan mencolok terjadi pada warna rambutnya. Rambut hitam legamnya telah membiru. Dan rambut panjangnya sekarang digantung longgar di punggungnya untuk melengkapi keindahan mempesona dari armor pertempuran Golden Dragon Moon Song. Dia benar-benar menakjubkan. Setiap orang, baik pria maupun wanita, sama-sama tertarik melihatnya. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Saya bukan Tang San. Saya Tang Wulin dan saya adalah Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek dan Master Sekte Tang. Tang Wulin, apa hubungan Anda dengan Tang San? Tanya permaisuri iblis dengan suara tegas. Tang Wulin hendak berbicara ketika Roh Kudus Douluo Yali terbang ke sisinya. Dia berbicara dengan nada sedih. Elder Long sudah meninggal. Begitu juga si Douluo tanpa batas. Itu dia. Dialah yang membunuh mereka. Begitu dia mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat di luar kendalinya. Dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas. Tetapi dia sangat menghormati pria itu. Di sisi lain, Elder Long adalah orang yang telah melihatnya tumbuh. Setelah bencana traumatis yang melanda Akademi Shrek, jika bukan karena Elder Long dan ibu baptisnya yang membantunya, Shrek tidak akan bangkit lagi secepat ini. The Light Dark Douluo adalah simbol spiritual Akademi Shrek. Bagi Tang Wulin, dia juga guru baginya. Dia tumbuh pesat di bawah bimbingan Elder Long. Elder Long adalah gada ajaib sejati yang menenangkan laut. Bab 1864 Anda menanyakan mengapa. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasi pintunya akan membuatnya berada jauh dari Elder Long. Mata Tang Wulin langsung memerah. Sebuah dengungan terdengar dari tombak naga emas di tangannya. Fluktuasi esensi darahnya terkondensasi menjadi entitas padat yang menyembur dari tombak mirip dengan gelombang yang datang. Kekuatan spiritual asal ilahinya juga meledak berdampak pada semua orang di sekitarnya. Udara menjadi sangat panas saat ini. Apalagi lawannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari sisinya dikejutkan oleh transformasi Tang Wulin. Asal ilahi. Gu Yuena tersentak kaget. Dia begitu cepat mencapainya. Itu sangat sulit bahkan baginya untuk menerobos ke basis budidaya spiritual peringkat asal ilahi. Dia telah mencapai peringkat ini jauh lebih awal. Namun butuh waktu lama untuk memulihkan peringkatnya. Bagaimanapun, pangkat itu berada di bawah penindasan konstan dari seluruh pesawat. Namun, dia hanya terlibat dalam kultivasi tertutup selama beberapa hari. Faktanya, dia baru saja mencapai peringkat asal ilahi saat dia kembali. Tidak hanya itu, kultivasi kekuatan jiwanya tidak lagi berada di peringkat batas awal. Dia berada di puncak limit Douluo sekarang.
Aura yang dipancarkan oleh Tang Wulin saat ini mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi dewa semu. Sebenarnya, dia bahkan telah melampaui sebagian besar dewa kuasi. Apalagi sekarang. Ketika itu dikombinasikan dengan armor pertempuran 4 kata super yang disesuaikan dengan Golden Dragon Moon Song. Dia berada di puncak umat manusia. Ketinggian yang dia capai melalui kultivasi pintu tertutup tidak bisa dibayangkan. Dia tidak menjelaskan banyak. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan orang lain. Tang Wulin mengertakkan gigi ketika dia berkata, "Pergilah ke neraka." Mengikuti teriakannya yang memekakkan telinga. Dia menginjak kaki kirinya di udara. Ledakan. Udara meledak dengan pancaran keemasan seolah-olah dia menginjak tanah yang kokoh. Pada saat berikutnya, dia telah berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menembak langsung ke arah permaisuri iblis. Cahaya dingin bersinar di mata Ratu Iblis. Dia tahu bahwa pemuda sebelum dia ini bukanlah Tang San. Meskipun demikian, dia pasti terkait dengan Tang San karena dia mengenali Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin. Juga, dia mengenali aura padat dan berat yang dipancarkan dari Tang San di masa lalu juga. Jika dia tidak menerima pemeliharaan Dewa Laut, bagaimana mungkin dia bisa membunuh suaminya di laut? Mungkin pemuda di hadapannya adalah keturunan Dewa Laut Tang San. Jika memang demikian, apa yang perlu dibahas lebih lanjut? Dia harus membunuhnya dulu. Sinar ungu emas dalam bentuk kipas mekar dari punggung permaisuri iblis. Seluruh tubuhnya diselimuti warna ungu keemasan yang pekat. Dia menggunakan tangannya untuk menggambar lingkaran dan membuat gelembung udara ungu emas raksasa. Itu ditembakkan dari tubuhnya dan ditujukan ke Tang Wulin. Tindakan mereka yang terlibat dalam duel memicu perang yang mirip dengan menyalakan tong mesiu. Putri Naga Perak Gu Yuena mengangkat tombak naga perak di tangannya dan melihat ke arah Raja Roh dengan tatapan sedingin es. Kali ini, tatapannya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itu adalah tatapan sedingin es. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya segera setelah mirip dengan ledakan minyak. Itu adalah mekar daripada ledakan kekuatannya. Terlebih lagi, itu adalah aura yang begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Dada Raja Roh sedikit menggigil karena dia menemukan dengan ngeri bahwa lawan yang berdiri di depannya tampak berbeda sekarang. Kekuatan spiritualnya berada di peringkat asal ilahi juga. Karenanya, dia merasakannya dengan jelas. Jika dia menggambarkan perubahan pada Gu Yuena, dia akan menganggapnya serius. Gu Yuena saat ini tampak lebih fokus sekarang. Selain itu, ada juga beberapa perubahan mengerikan pada dirinya. Terlepas dari mereka berdua, Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Hantu, Pusat Kekuatan Kultus Roh Kudus, Pusat Kekuatan Peringkat Raja dan Peringkat Raja di Jurang semuanya sedang mencari musuh mereka. Mereka mendekati sisi umat manusia. Dengan Boundless Si Douluo Chen Xinji dan Light Dark Douluo Long Yeiwei hilang dalam aksi. Kekuatan keseluruhan dari sejumlah limit Douluos umat manusia untuk selanjutnya turun. Sementara itu, lebih banyak siluet terbang dari kejauhan. Orang yang terbang di barisan depan adalah seorang pria yang mengenakan baju perang kuning yang memegang senjata khusus. Dia memegang senjata yang terlihat seperti tombak. Namun, setelah dicermati lebih dekat, seseorang menemukan bahwa ujung tombak itu luar biasa. Itu lembut seolah-olah dipadatkan dari sutra metalik. Itu adalah Kuas. Dia adalah komandan tertinggi dari 3 pasukan. Kolonel Jenderal Militer Federal, Komandan Resimen Korps Tentara Pusat, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi. Selain itu, ada serigala ganas Douluo Dongxian dan sejumlah besar kekuatan militer mengikutinya. Sementara itu, penindasan keseluruhan yang dilakukan oleh tentara Dewa Darah dikombinasikan dengan angkatan udara dan pesawat infrasonik memastikan bahwa medan perang utama berada dalam keadaan seimbang.
Sangat sulit bagi makhluk abisal untuk menerobos pertahanan meskipun sebelumnya ia lebih unggul dengan jumlah yang besar. Dengan demikian, situasinya menjadi lebih rumit dengan kehadiran permaisuri iblis dan kembalinya Tanggulin. Dengan kata lain, itu bukan lagi perang. Sebaliknya, itu adalah tabrakan antara pembangkit tenaga listrik paling kuat dari kedua belah pihak di mana pihak yang menang akan menentukan hasilnya. Dalam bentrokan antara pembangkit tenaga paling kuat, pemenang akan menentukan hasil perang ini. Kekuatan dari pihak yang menang akan memimpin legiun mereka untuk menang dan mengalahkan pihak lawan untuk memastikan kemenangan dalam perang ini. Sebagai komandan tertinggi dari 3 pasukan, Yu Guanzi secara alami menyadari pentingnya situasi ini. Akibatnya, dia segera mengerahkan kekuatan militer ke lokasi ini tanpa ragu-ragu. Selain itu, dia menyerahkan komando 3 pasukan ke cermin cerah Douluo Zhang Huanyun untuk sementara. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari sisi umat manusia sebanyak awan di langit. Ada Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, Asmara Douluo Zhang Xin, Hairless Douluo Cao Dezi, Holy Spirit Douluo Yali, Titan Douluo Yuanen Zentian, Heavenly Wild Douluo Yuanen Tiandang, Kilin Douluo Tongyu, dan 2 yang terakhir, generasi dari Master Pagoda Spirit Pagoda, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Selain itu, ada Body Douluo Aruheng dan Skycrosser Douluo Guan Yue. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo. Di bawah kepemimpinan Golden Dragon Moon Song Tanggulin dan Silver Dragon Dancing Dragon Gu Yuena. Mereka membentuk barisan paling tangguh bagi umat manusia. Seharusnya ada Phoenix Douluo Leng Yaozu surgawi dari Pagoda Roh. Saat ini, dia memerintahkan pembangkit tenaga spirit pagoda untuk melawan makhluk abisal. Dia tidak bisa menahan diri saat melihat siluet hitam muncul di langit. Dia lepas landas dari tanah dan menuju ke angkasa. Dia menatap orang lain dengan tatapan membara. Orang yang dia tatap justru adalah saudara perempuannya, Phoenix Kegelapan Leng Yulai. Dia adalah salah satu pembunuh yang membunuh Yun Ming. Semua pembangkit tenaga listrik teratas di benua Douluo berkumpul di medan perang hari ini. Setiap orang dari mereka datang sepenuhnya siap untuk memastikan kelangsungan hidup dunia umat manusia dalam pertempuran ini. Ketika Tanggulin melakukan langkah pertama, hampir semua orang di tempat kejadian langsung maju. Sekaligus, ruang udara menjadi wilayah udara terlarang. Fluktuasi energi yang mengerikan memenuhi seluruh langit paling utara Tule dengan segudang warna. Heavenly Phoenix Douluo segera menemukan adiknya. Dia segera berlari menuju Leng Yulai. Sayap ganda di punggungnya terbentang saat elemen api yang padat dan berat muncul dari tubuhnya. Kenapa? Katakan padaku. Kenapa kamu melakukan itu? Suara Leng Yaozu bergetar. Dia belajar dari Roh Kudus Douluo Yali bahwa orang yang melucuti jiwa Yun Ming pada akhirnya sebenarnya adalah saudara perempuannya. Leng Yulai menatap adiknya tanpa ada niat untuk menghindarinya. Hanya ada keliaran di matanya. Dia ditangkap oleh Douluo Zhang Xin yang asmara di masa lalu. The Amorous Douluo membebaskannya setelah dia menyerahkan jiwa Yun Ming sebagai gantinya. Waktu telah berlalu. Leng Yulai terlihat sedikit lebih tua dari kejadian sebelumnya. Kilatan di matanya tampak lebih liar sekarang. Kenapa? Kau bertanya padaku kenapa? Apa kau bodoh? Wanita itu menculiknya. Sebagai saudara perempuanku. Beraninya kau menanyaiku ketika kau bahkan tidak mencoba membantuku. Kau tahu aku mencintai Yun Ming. Tapi kau mengakuinya cintamu padanya secara rahasia. Kaulah penyebab dia meninggalkanmu dan aku. Kamu selalu bodoh. Kamu benar-benar idiot. Aku tidak punya saudara perempuan sepertimu. Kamu musuhku. 1865 Cinta Phoenix Surgawi. Saat dia berbicara, Darkest Phoenix Leng Yukaipa mengangkat tangannya.
Dua pedang cahaya ungu hitam terbentuk di tangannya dan kemudian menusukkannya langsung ke Leng Yaozu. Leng Yaozu sangat marah dan sedih. Dia mengangkat tangannya dengan cara yang sama dan membentuk dua pedang yang menyala untuk memblokir serangan kakaknya. Keempat pedang itu bertabrakan satu sama lain. Saat itu, mata Leng Yaozu berkaca-kaca. Mereka membasahi wajahnya dan mengaburkan pandangannya. Hatinya sangat sakit sampai dia hampir tercekik saat melihat adiknya berdiri begitu dekat dengannya. Ya, dia mengaku cintanya pada Atlas Douluo Yunming di masa lalu. Yunming. Leng Yaozu memandang pria di depannya dengan sedikit linglung. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia tertarik pada kualitas heroiknya yang gigih. Selama ini, klan Leng adalah salah satu klan master jiwa terbesar yang terkenal. Itu juga salah satu yang paling penting di pagoda jiwa. Faktanya, Leng Yaozu tumbuh dengan seseorang yang terus-menerus mengawasinya. Dia telah menunjukkan bakat alaminya yang luar biasa sejak dia lahir. Jiwa bela dirinya terbangun saat dia berusia 6 tahun. Itu diturunkan menjadi jiwa bela diri klannya, Phoenix Surgawi. Dia bahkan memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan. Selanjutnya, jiwa bela dirinya berevolusi menjadi varian Fire yang memungkinkannya memiliki kemampuan pirokinetik yang luar biasa. Perjalanan kultivasinya berjalan mulus. Dia selalu menjadi yang terbaik di generasinya. Dia memiliki seorang adik perempuan, Leng Yulai. Dan mereka berdua adalah guru jiwa muda yang paling menonjol di klan. Ketika jiwa bela diri Phoenix Surgawi Leng Yulai terbangun, ia juga berevolusi. Itu juga memiliki variasi yang menguntungkan. Tetapi jiwa bela diri varian Leng Yulai memiliki atribut gelap. Klan tidak mempermasalahkan atribut tersebut. Lagi pula, 3 atribut yang lebih besar dari cahaya, kegelapan, dan ruang angkasa secara umum lebih unggul daripada 4 atribut unsur air, api, tanah, dan angin. Sementara itu, kecepatan kultivasi Leng Yulai sama dengan kecepatan kultivasi saudara perempuannya. Faktanya, dia kemudian hampir menyalipnya dengan mengandalkan atribut gelapnya. Dengan demikian, Leng Yulai bahkan lebih dihargai oleh marga selama beberapa waktu. Menurut aturan Leng Clan, calon master klan akan dipilih dari para suster ini. Namun, banyak hal berubah seiring berjalannya waktu. Saudara kandung Leng Yaozu dan Leng Yulai telah menunjukkan bakat alam yang luar biasa. Leng Yulai bahkan telah mengungguli adiknya di beberapa bidang. Namun demikian, klan tersebut menemukan bahwa Leng Yulai mengalami beberapa masalah dengan temperamennya karena atribut gelapnya. Secara sederhana, temperamen Leng Yulai sangat ekstrim. Apalagi dia sangat kompetitif. Ini bukanlah hal yang buruk bagi seorang kultivator karena itu memotivasi seseorang untuk berkembang. Meski begitu, ada ungkapan, pohon yang paling kaku paling mudah retak. Hal ini terutama berlaku untuk penerus klan. Jadi, ketika mereka dewasa, Leng Yaozu diidentifikasi sebagai penerus klan dan lebih banyak sumber daya akan diberikan kepadanya. Setelah itu, Leng Yaozu menjadi wakil master pagoda dari pagoda jiwa dengan dukungan dan bimbingan dari klannya. Dia memegang posisi penting dalam hidupnya. Leng Yaozu mencintai Yunming karena tekadnya yang teguh, sikap heroik, dan kebenarannya. Di sisi lain, Leng Yulai mencintainya karena ketampanan dan kemampuannya yang luar biasa. Leng Yulai selalu menjadi orang yang terus terang. Dia segera mulai dengan berani mengejar kasih sayang Yunming. Namun, Yunming tidak menyukai apa adanya. Tidak lama setelah Leng Yulai ditolak oleh Yunming, akhirnya Leng Yaozu menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya. "Halo." Yunming menyapa Leng Yaozu dengan anggukan sopan. Dia sangat mengagumi Leng Yaozu. Mereka berdua adalah master jiwa terbaik di generasi mereka. Selain itu,
Leng Yaozu memiliki temperamen yang lebih pendiam dan dewasa. Dia telah mengelola bisnis klan Leng sejak dia menjadi penerus klan. Dan mereka berkembang di bawah kepemimpinannya. Dia benar-benar berbeda dari adik perempuannya. Leng Yulai agak tertutup, namun juga invasif. Leng Yaozu justru sebaliknya. Pengalaman Yun Ming tumbuh dewasa jauh lebih menarik daripada mereka dan dia sedikit lebih tua dari mereka. Dia mengagumi kedua gadis itu sampai batas tertentu. Dan mungkin, dia bahkan sedikit menyukai mereka. Namun, masih ada sesuatu yang hilang baginya untuk mencintai salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia sudah menahan orang lain di dalam hatinya. Leng Yaozu memandang pria di depannya. Dia menarik napas dalam beberapa kali mencoba mengumpulkan keberaniannya. Namun dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia Phoenix Surgawi. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Yun Ming menatapnya dengan bingung. Leng Yaozu secara naluriah menjawab. Apa rencanamu untuk masa depan? Dia merasa seperti ingin mati ketika dia mendengar dirinya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan macam apa itu? Yun Ming tersenyum dan menjawab. Saya mungkin akan bepergian jauh untuk beberapa waktu. Mereka mengatakan, Anda bisa belajar lebih banyak dengan melakukan perjalanan 1000 mil daripada dengan membaca 1000 buku. Saya berencana untuk bepergian ke surga Do Benua dan Benua Bintang Luo sebagai bagian dari pelatihan saya. Leng Yaozu terkejut. Lalu, berapa lama kamu akan pergi? Yun Ming berkata, tidak tahu. 3 tahun. Mungkin. Atau bahkan 5 tahun. Saya tidak bisa mengatakannya. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Napas Leng Yaozu bertambah cepat. Dia tahu bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan lagi jika dia tidak berbicara sekarang. Dia berjuang untuk menenangkan dirinya sendiri. Tetapi dia masih menelan kata-kata di ujung lidahnya. Yang Mulia Phoenix Surgawi. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Yun Ming. Bingung. Leng Yaozu berkata sambil tersenyum paksa. Kamu bisa memanggilku Yaozu. Yun Ming tertegun sejenak. Tapi dia tetap diam. Leng Yaozu menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap matanya. Bagaimanapun, aku telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Atau lebih tepatnya, aku sudah lama naksir padamu. Mungkin, kita tidak memiliki kesempatan untuk bersama. Tapi aku juga tidak ingin kamu terlalu jauh denganku. Yun Ming menatapnya dengan heran. Heavenly Phoenix Do Luo, yang selalu dilihatnya sebagai orang yang pendiam dan dewasa, bertingkah seperti gadis muda yang bersalah. Kamu. Leng Yaozu akhirnya mengumpulkan keberanian setelah pernyataan sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan menatap Yun Ming. Dia berkata, ya, aku menyukaimu. Aku mencintaimu untuk waktu yang sangat lama. Yun Ming. Aku sangat mencintaimu. Meskipun saya sangat sadar bahwa saya seharusnya tidak jatuh cinta kepada Anda mengingat hubungan antara pagoda roh kami dan akademi Anda. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan perasaan kita? Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Sebenarnya, terkadang aku iri pada Yulai. Setidaknya, dia bisa mengekspresikan perasaan dan emosinya dengan baik ketika saya tidak bisa. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri karena saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri tetapi juga klan saya. Jika saya tidak mengaku hari ini, mungkin saya tidak akan punya kesempatan lagi. Ya, aku telah mencintaimu secara sembunyi-sembunyi selama ini. Yun Ming. Aku, pada titik ini. Aliran air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam dirinya. Dia memeluknya erat-erat seolah dia takut dia akan berjuang keluar dari cengkeramannya. Dia mengerahkan dirinya dengan kemampuan terbaiknya.
Yunming benar-benar tercengang. Dia ingin mendorongnya pergi. Tentu saja, pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa wanita atau gadis yang memeluknya menggigil. Meskipun dia tidak bisa menerima cintanya, dia juga tidak ingin menyakitinya. Yunming menghela nafas. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut karena ketidakberdayaan. Dia berusaha menenangkan emosinya yang gelisah. Mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata yang tampaknya menyemburkan api amarah sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika dia melihat Leng Yaozu menceburkan diri ke Yunming, dia mengatupkan giginya begitu keras sehingga dia hampir menghancurkannya. Dia berbalik tiba-tiba dan lari seperti orang gila. Dia menyerbu ke kejauhan menuju kegelapan. Tahun itu, Phoenix Douluo Leng Yaozu surgawi berusia 29 tahun sedangkan Phoenix kegelapan Douluo Leng Yulai berusia 27 tahun. Leng Yaozu lupa waktu sebelum akhirnya berhasil sadar dari ledakan emosinya. Wajahnya yang menawan sudah memerah karena malu. Itu sepadan. Terima kasih karena tidak mendorongku pergi. Dia menundukkan kepalanya sementara rona dari wajahnya mencapai sampai ke lehernya. Dia merasakan kehangatan dan stabilitas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah waktu berlalu atau berhenti. Dia adalah pilar klannya. Namun dia merasa seperti dia menemukan pilarnya sendiri pada saat itu. Itu sepadan. Dia merasa seperti tahun-tahun cinta tak berbalasnya sepadan. Meskipun dia menginginkan lebih dari apa yang dia peroleh, dia telah berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya. Bersambung.